Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di malam hari ini dalam program Netcall GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Vegi Mariani Salindeho Beslar, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Handil Kutai Kertanegara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam keheningan malam ini, ya Allah, kami datang kepadamu. Kami hendak mengenal Engkau lebih dalam melalui perenungan firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran, pasal 33 ayatnya yang ke-18 hingga 23. Demikian firman Tuhan dinyatakan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bruder Lawrence memiliki tugas di Biara Karmel di Paris sebagai juru masak di dapur. Dan selama bertahun-tahun ia ada dalam perasaan direndahkan dan terhina melaksanakan tugasnya tersebut. Namun ia tetap setia sampai ia menyadari bahwa dalam setiap apa yang ia lakukan di dapur, Tuhan hadir di sekitarnya. Dia katakan, saat bekerja bagiku tak berbeda dengan saat berdoa. Dalam kebisingan dapurku, ketika keributan suara orang-orang dan alat-alat masak, aku memiliki Tuhan dalam hatiku. Tuhan hadir dalam batinku yang memberi ketenangan besar, seolah aku sedang berlutut di hadapannya. Bagi Bruder Lawrence, berdoa tanpa henti adalah mempraktekkan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa bentuk atau bagaimana
kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari, oma dan opa. Musa yang telah memperoleh kasih karunia Allah menginginkan Tuhan hadir memperlihatkan kemuliaannya. Mungkin saja ini permintaan muncul karena Tuhan sesungguhnya memiliki banyak momen bersama dengan Musa. Namun tidak pernah sekalipun Musa dapat melihat wajah Allah. Wajah Allah adalah ungkapan khusus untuk menyatakan kehadiran Allah. Bukan sesuatu yang menakutkan, namun Allah yang akrab, yang begitu dikenal oleh Musa secara intim dan personal. Permintaan Musa untuk melihat kemuliaan wajah Allah merupakan suatu permintaan yang tidak perlu sebenarnya oleh Allah, sebab sangat membahayakan Musa. Tuhan bukan tidak menginginkan memperlihatkan wajahnya, namun Ia ingin melindungi Musa dari hal yang tidak baik yang akan menimpanya, yaitu kematian. Sebab ketika seseorang melihat wajah Tuhan, maka ia akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa memang tidak dapat mengalami teofani Allah yang sebenar-benarnya secara langsung, sebab ia tidak mampu melihat wajah Allah. Wajah Allah yang begitu mulia tidak dapat dilihat oleh manusia yang fana. Namun Musa diizinkan untuk melihat bagian belakang Allah. Inilah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari, oma opa yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah yang paling utama adalah ketika Allah menunjukkan realitas kehadirannya yang memperlihatkan bagian belakang Allah atau bagian punggung Allah. Artinya Musa tidak melihat Allah secara langsung, namun begitu kemuliaan tersebut lewat, Allah memperbolehkan Musa melihat kemilauan yang dihasilkan oleh kehadiran Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, oma opa, bahwa Musa diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan mengalami kehadiran Allah. Dan Musa sesungguhnya memiliki hubungan yang dekat, yang intim, yang personal dengan Allah. Serta hal itu juga membuktikan bahwa Allah menyatakan kesetiaannya pada umat melalui Musa. Musa mendapatkan kesempatan precious memandang belakang Allah, memandang punggung Allah, merupakan bukti keterbatasan Musa sebagai manusia, tetapi juga sekaligus merupakan bukti keakraban Musa dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda kehadiran kemuliaan Allah memang juga tidak dapat kita alami secara langsung seperti Musa. Namun tanda kehadiran kemuliaan Allah dalam hidup kata nyata lewat setiap kasih dan kebaikannya, terlebih lewat karyanya yang menyatakan keselamatan bagi kita umatnya. Tanda kemuliaan Allah dapat kita alami ketika kita memiliki hubungan yang akrab, yang dekat, yang erat, yang merekat dengan Allah. Maka milikilah hubungan yang seperti itu dalam kehidupan
beriman kita, maka kita pun akan dipercayakan olehnya untuk menyaksikan kemuliaannya seperti Musa. Yang selanjutnya dari firman Tuhan ini, tanda kehadiran kemuliaan Allah juga terwujud dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mungkin kita dapat melihat Allah, tapi kita bisa mengalami kehadiran Allah seperti Brother Lawrence dalam kisah di awal tadi. Ketika kita ada di dapur dan menjadikannya waktu bersama dengan Allah. Ketika kita ada dalam perjalanan dan membawa kita pada tujuan yang tepat, yaitu Allah. Ketika kita ada di dalam kegagalan dan kita bangkit untuk berjuang bersama dengan Allah. Ketika kita merasa tidak dicintai, namun kita yakin Allah begitu mencintai kita. Ketika kita merasa terluka dan kita tahu bahwa Allah yang balut setiap luka kita. Ketika kita merasa tertolak dan Allah yang membela kita. Ketika kita ada di dalam keputusasaan karena beban hidup yang tak tertahankan, maka kita yakin ada berkat Allah yang tak pernah terlambat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah bukti kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Teofani, Allah hadir dalam kemuliaannya dan menyinari kita dengan cintanya. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau hadir menyatakan cinta-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau hadir menyatakan karya keselamatan-Mu untuk kami. Kami bersyukur Engkau hadir membalut setiap luka hati kami. Kami bersyukur ya Allah, Engkau hadir dalam setiap kegagalan, kesuksesan, kesempatan, tantangan yang kami alami dan lalui. Kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap hari-hari yang penuh bahagia, bahkan dalam setiap hari-hari yang penuh dengan kesedihan. Kami bersyukur ya Allah, Engkau hadir dalam terangnya kehidupan, bahkan dalam pekatnya malam yang membawa kami teringat akan orang-orang yang telah Engkau muliakan. Kami bersyukur ya Allah, Engkau hadir dalam setiap keputusasaan, bahkan dalam setiap semangat yang kembali hidup karena Engkau. Kami bersyukur Engkau hadir ya Allah dalam segala yang kami lakoni, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap ladang pertanian, perkebunan, dalam setiap pendidikan yang kami usahakan dan upayakan. Kami bersyukur ya Allah, Engkau hadir dalam segala sesuatu dan segala hal yang kami jalani. Dan kami memohon, biarlah kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus dan di dalam kasih Allah tetap terus memberikan kami cinta, kekuatan, dan juga kebaikan di dalam hari-hari yang kami lalui.
dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat senantiasa meyakini bahwa Engkau ada dan berkarya atas hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk banyak hal yang indah dan baik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati kami untuk melalui malam ini. Kami yakini perlindungan-Mu nyata di dalam istirahat kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, net call kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat untuk kita semua.